26110179. Saya mahasiswa program studi administrasi rumah sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus dengan tema analisis sistem kesehatan di daerah. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ardan SKM MKes. Pertama ada identifikasi struktur sistem pelayanan kesehatan. Struktur pelayanan kesehatan di daerah X terdiri atas 3 tingkat, yaitu puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah. Pertama, kita bahas puskesmas. Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tempat pertama pasien berobat, berperan sebagai penyaring awal dan pemberi pelayanan dasar atau pemeriksaan pengobatan ringan, imunisasi, dan rujukan awal bila kasus tidak dapat ditangani. Kedua, ada klinik atau pelayanan menengah, memberikan pelayanan lanjutan dengan dokter spesialis tertentu sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit bila kasus berat. Ketiga, ada rumah sakit daerah atau pelayanan rujukan tingkat lanjut, menangani kasus yang tidak dapat ditangani di puskesmas atau klinik, terutama kasus gawat darurat dan penyakit berat. Setelah itu kita masuk ke analisis permasalahan. Faktor utama terjadinya ketidakefisienan sistem rujukan ada 5. Yang pertama, keterbatasan kapasitas rumah sakit rujukan. Yang kedua, koordinasi yang lambat antar fasilitas kesehatan. Yang ketiga, kurangnya sistem informasi rujukan terpadu. Yang keempat, manajemen rujukan tidak terencana. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dan evaluasi dari dinas kesehatan. Setelah itu lanjut rancang solusi. Beberapa strategi peningkatan sistem pelayanan. Ada 3. Administrasi, menerapkan sistem rujukan berbasis digital atau online agar proses lebih cepat dan transparan. Yang kedua, ada manajemen rujukan, membuat peta alur rujukan pasien yang jelas dari puskesmas, klinik, rumah sakit. Yang terakhir, ada koordinasi antar fasilitas, membentuk tim koordinasi rujukan daerah terdiri dari perwakilan puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Lanjut, pemetaan peran tenaga administrasi rumah sakit. Administrasi berperan sebagai pengatur jalur informasi dan dokumen sehingga sistem rujukan berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada peran bidan, tenaga kesehatan lapangan. Bidan menjadi garda terdepan dalam mengenali kondisi pasien. Perannya sangat penting agar rujukan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan tingkat keparahan kasus. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Berikut 3 kebijakan konkret yang dapat diterapkan oleh dinas kesehatan setempat. Yang pertama, pengembangan sistem informasi rujukan terpadu atau bisa disebut Sirpusda. Membangun sistem online yang menghubungkan semua fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Sistem ini mencakup pasien, kapasitas tempat tidur, status rujukan, dan waktu tunggu rumah sakit. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, menambahkan jumlah tenaga medis atau bisa disebut dokter, perawat, IGD, memperluas IGD, serta memperbaharui peralatan medis. Yang terakhir ada penguatan koordinasi dan pelatihan lintas fasilitas. Melaksanakan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan puskesmas, klinik, dan rumah sakit tentang mekanisme rujukan komunikasi darurat. Lanjut kesimpulan. Dalam kasus pemerintahan daerah X, terlihat bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakefisiensian sistem rujukan pasien yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kapasitas rumah sakit yang terbatas, lemahnya koordinasi antar fasilitas, serta belum adanya sistem informasi rujukan terpadu. Akibatnya, pasien gawat darurat tidak ditangani dengan cepat, terjadi
penumpukan di ruang IGD, dan pelayanan kesehatan menjadi lambat serta kurang efektif. Melalui analisis yang dilakukan, diperoleh pemahaman bahwa perbaikan sistem pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh atau mencakup aspek administrasi, manajemen rujukan, koordinasi antar fasilitas, dan dukungan kebijakan daerah. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.